Kami dari kelompok 3 Pendidikan Anak Tunarungu Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kami di sini akan menceritakan sebuah cerita fabel yang berjudul Hilangnya Mochi. Sebelum kami mulai bercerita, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta Duwita Ratih Rahawismara Devi. Biasanya dipanggil Wita. W-I-T-A. Dengan NIM 191134135. Perkenalkan, nama saya Ika Dwi Lestari dengan NIM 191134263. Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Winifrida Putri dengan NIM 191134150. Biasa dipanggil W-E-N-Y, Weni. Dalam video ini kami akan membawakan cerita fabel mengenai kisah hilangnya seekor anjing di lapangan. Seperti ini sampul dari buku cerita fabel tersebut. Di bagian atas terdapat tulisan cerita fabel yang menandakan buku ini merupakan buku cerita fabel. Di bagian bawah cerita fabel terdapat judul, yaitu Hilangnya Mochi. Setelah itu, dalam sampul buku cerita fabel ini terdapat gambar rumah di malam hari yang ditandai dengan adanya bulan dan sedang turun hujan. Lalu di depan rumah tersebut terdapat anjing-anjing sebagai tokoh dalam cerita ini. Di sini ada Gogo dan ada Mochi sebagai tokoh utama. Di bagian bawah sampul terdapat nama-nama penulis cerita ini, yaitu ada Ika, ada Wita, dan ada Weni. Sekarang kita akan melihat sampul buku bagian belakang. Dalam sampul buku bagian belakang ini juga tertulis judul dari cerita fabel. Tertulis juga sinopsis atau ringkasan isi dari cerita fabel Hilangnya Mochi. Tak lupa juga di bagian bawah terdapat nama-nama penulis, yaitu Ika, Wita, dan Weni. Nah, pada orientasi perkenalan piktogram ini ada beberapa hal yang harus diingat anak-anak. Pada cerita ini ada beberapa tokoh
yaitu ada Mochi, ada Gogo, dan anjing-anjing lainnya. Lalu pada cerita ini ada beberapa tempat yang harus kalian ketahui, yaitu ada lapangan, ada mobil, ada jalanan, dan ada rumah penampungan. Nah, setelah kita mengetahui tokoh-tokoh serta tempat-tempat dalam cerita fabel Hilangnya Mochi, sekarang saya akan membacakan sinopsis dari cerita Hilangnya Mochi. Cerita ini adalah cerita fabel yang mengangkat tokoh hewan anjing sebagai tokoh utama. Dalam cerita ini menceritakan tentang 2 ekor anjing yang bernama Gogo dan Mochi. Pada pagi yang cerah, kedua anjing tersebut sedang bermain di lapangan yang cukup luas. Suatu ketika, karena lalai dan tidak berhati-hati, Mochi diangkut oleh petugas anjing liar dan dimasukkan ke dalam mobil anjing untuk dibawa ke penampungan anjing. Karena Gogo tidak terima adiknya dibawa oleh petugas, akhirnya ia berinisiatif untuk mencari keberadaan adiknya di sepanjang jalan. Ketika Gogo menyusuri jalan, ia tidak sengaja melihat kalung leher milik Mochi, dan ia yakin bahwa adiknya ada di sekitar tempat itu. Gogo mencoba mengendus bau Mochi sepanjang jalan tersebut dan tertuju di rumah yang bertuliskan penampungan anjing. Ia masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Mochi di dalamnya. Lalu ia mencoba membebaskan Mochi, serta ia juga membebaskan anjing-anjing lainnya. Akhirnya, Gogo dan Mochi dapat bertemu kembali, serta anjing-anjing yang lainnya dapat bebas dari rumah penampungan tersebut. Pada pagi hari yang cerah, anjing bernama Gogo dan anjing bernama Mochi sedang bermain di lapangan yang cukup luas. Mereka berlari-lari dan bercanda ria. Gogo yang berbicara kepada Mochi supaya tidak bermain terlalu jauh dari Gogo. Mochi, kamu tetap di sampingku ya, jangan pergi terlalu jauh. Namun di sini Mochi tidak menghiraukan ucapan dari Gogo. Mochi bermain-main hingga berada terlalu jauh
dari Gogo. Gogo sedang beristirahat di bawah pohon. Ia sadar dan merasa bahwa Mochi sudah tidak ada lagi di dekatnya. Lalu Gogo mencari-cari Mochi di sekitar lapangan. Namun nihil, Gogo tidak melihat batang hidung Mochi. "Mochi, di mana kamu?" kata Gogo dengan panik. Berulang-ulang Gogo memanggil Mochi. Gogo takut bahwa Mochi mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat Mochi masih sangat kecil. Dengan lesu, Gogo tetap berjalan mencari-cari Mochi. Sampai akhirnya ia mendengar teriakan anak anjing yang memanggil namanya. "Gogo, tolong aku!" teriak Mochi. Gogo yang mendengar teriakan itu langsung mencari di mana sumber suara itu. Namun Gogo hanya melihat mobil anjing dan Mochi sudah berada di dalam mobil anjing tersebut. Di dalam mobil tersebut berisi anjing-anjing liar yang akan dibawa ke tempat penampungan anjing. Gogo yang merupakan kakak Mochi tidak terima jika ia harus berpisah dengan adiknya. Akhirnya Gogo berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Mochi. Namun mobil melaju sangat cepat sehingga Gogo tidak bisa melihat mobil itu kembali. Gogo sedih. Ia takut tidak bisa melihat Mochi kembali. Akhirnya, dengan tekad yang gigih, Gogo menyusuri jalanan dengan cara mengendus-ngendus bau yang ada di jalanan tersebut dan berharap dapat bertemu kembali dengan Mochi. Hari sudah semakin malam, namun Gogo belum menyerah untuk mencari Mochi. Padahal cuaca sudah mendung dan akan turun hujan. Benar saja, hujan turun sangat deras. Gogo panik karena Gogo takut bau dari mobil tersebut akan hilang terkena air hujan. Akhirnya Gogo berteduh di
sebuah toko. Ia meringkuk sambil memikirkan mochi. Gogo bertekad untuk menemukan mochi. Gogo menyusuri jalanan yang mulai sepi dan redup. Di setiap jalan yang Gogo lewati, Gogo melihatnya dengan sangat teliti. Gogo berharap menemukan petunjuk dari mochi. Walau Gogo sudah berjalan cukup lama dan jauh, Gogo tetap berjuang supaya menemukan mochi. Saat Gogo menyusuri jalan, ia melihat ada benda yang berkilau. Lalu Gogo mendekatinya. Gogo terkejut bahwa benda yang ia lihat adalah kalung mochi. Hah, ini kalung mochi. Iya, ini, kata Gogo. Kalung dengan warna merah muda dan terdapat lonceng berwarna silver bertuliskan mochi. Gogo sangat yakin bahwa kalung ini milik mochi. Dan Gogo yakin jika mochi berada di sekitaran tempat ini. Gogo mencoba mengendus bau mochi yang ada di jalan itu. Akhirnya, bau itu tertuju pada sebuah rumah yang bertuliskan penampungan anjing. Gogo mencoba mencari celah supaya dapat masuk ke dalam rumah penampungan tersebut. Saat Gogo mencari celah untuk masuk, ia melihat mochi yang sedang meringkuk dan menangis di dalam kandang anjing sambil berkata, "Gogo, Gogo, Gogo." Ucap mochi lirih. Karena Gogo merasa kasihan dengan mochi, ia segera masuk untuk menyelamatkan mochi. Ternyata terdapat jendela yang masih terbuka. Akhirnya Gogo masuk lewat jendela tersebut dan mencoba mencari keberadaan mochi. Akhirnya Gogo menemukan mochi. "Mochi, jangan takut. Aku di sini. Aku akan membebaskanmu," ucap Gogo. "Kakak," ucap mochi yang masih terkejut. "Shh, diam, pelankan suaramu. Nanti kita akan ketahuan," kata Gogo. Akhirnya, dengan susah payah, Gogo dapat membuka pintu kandang tersebut dan mochi bisa keluar. Akhirnya, Gogo dan mochi beserta anjing-anjing lainnya pergi dari rumah penampungan anjing itu dengan mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Mereka keluar lewat jendela yang tadi terbuka
dan mereka keluar dengan selamat. Nah, amanat dari cerita tadi yaitu seharusnya kita mendengarkan kata-kata dari orang yang lebih tua supaya kita selamat. Dan kita harus berhati-hati supaya tidak ceroboh. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan cerita kami.